Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasya SMMH, dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun berikut bahan ajar yang akan saya sampaikan terkait dengan materi human right atau disebut dengan hak asasi manusia. Berikut capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang pertama, bersikap religius, sikap bertanggung jawab, beretika, dan berperadaban pada Pancasila. Sedangkan CPNK-nya yaitu mahasiswa mampu menguasai teoritis dan memformulasikan penyelesaian masalah di bidang hukum tata negara. Dan indikator yang paling utama adalah mahasiswa dapat menganalisa isu-isu HAM dalam moderasi beragama. Selanjutnya adalah peta konsep tentang HAM, yaitu konsep HAM, sejarah perkembangan HAM dan kaitannya dengan moderasi beragama, pasal-pasal HAM, HAM asasi manusia tahun 1945, penegakan HAM di Indonesia, lembaga penegakan HAM di Indonesia. Berikutnya adalah konsep HAM dan relevansinya moderasi beragama. Nah, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, maka ia harus dilindungi, dijaga, dan dihormati. Ini sangat relevan dengan moderasi beragama, yang mana kita harus menghormati setiap hak-hak orang lain. Dan HAM juga telah diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mana di dalam undang-undang ini mengatur banyak pasal-pasal tentang HAM. Nah, berikutnya adalah sejarah perkembangan HAM yang berawal dari karangan Plato tentang keadaan negara yang sewenang-wenang atas rakyatnya. Nah, dimulai dari Magna Carta di tahun 1219, kemudian berkembang hingga di tahun 1948 yang biasanya disebut dengan Universal Declaration of Human Rights, merupakan cetusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hingga saat ini menjadi instrumen bagi negara-negara lainnya dalam mengatur tentang HAM. Berikutnya adalah pembahasan tentang pemikiran HAM di Indonesia, HAM sebelum konstitusi. Pada tahun 1854, yang mana konstitusi ini disebut dengan Regeringsreglement Hindia Belanda, yang mana di dalamnya memuat hak asasi manusia dengan perbedaan di antara turunan Eropa dan pribumi. Di sini jelas bahwa adanya hak-hak yang berbeda di antara penguasa dan dikuasai. Oleh sebab itu, sangat wajar sekali ya ada perbedaan di antaranya. Berikutnya adalah hak-hak asasi manusia di dalam Konstitusi 1950. Nah, dalam konstitusi ini juga memuat tentang pasal-pasal hak asasi manusia dari pasal 7 sampai pasal 31, kemudian dari pasal 35 sampai pasal 43, yang mana memuat tentang hak asasi manusia terhadap manusia, kemudian kewajiban asasi pemerintah. Di sini juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia, namun pada masa ini merupakan konstitusi sementara. Kemudian, kaitan erat dengan moderasi beragama dapat dilihat dari pembukaan dan batang tubuhnya. Yang pertama, adanya kebebasan untuk merdeka, pengakuan pri kemanusiaan, kemudian Indonesia negara yang adil, dan di alinea ketiga, rakyat Indonesia adalah rakyat yang merdeka, berkehidupan bangsa, dan yang bebas. Ini sangat erat dengan prinsip dari moderasi beragama. Nah, selanjutnya di bab 4 itu meneguhkan pengakuan dan perlindungan hak asasi dalam segala bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan ekonomi. Sedangkan di batang tubuh terdapat 7 pasal yang mengatur hak asasi manusia, yakni di pasal 28, pasal 29, pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Nah, di sini negara telah menjamin ya moderasi beragama untuk kita tetap toleransi antara satu sama lain. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 1945 juga mengatur tentang HAM di pasal 28, pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Dapat dilihat dari hak berserikat, hak beribadat, hak mendapatkan pendidikan, termasuk hak dari perlindungan bersifat kultural. Nah, seiring perkembangan zaman, Undang-Undang Dasar mengalami amandemen. Nah, di dalamnya juga mengatur tentang HAM, bahwa negara harus sejalan dengan konstitusi, kemudian bertanggung jawab, negara menjamin atas kekuasaan kehakiman, termasuk negara sangat-sangat melindungi hak asasi manusia. Hal ini jadikan landasan kita sebagai warga negara
bahwa negara sangat melindungi setiap hak warga negaranya. Berikutnya adalah penegakan HAM di Indonesia. Dapat kita lihat dari berbagai regulasi yang telah ada di Indonesia. Namun, regulasi ini bersumber dari instrumen dari Universal Declaration of Human Rights yang tercetus pada tahun 1948. Dapat dilihat dari yaitu Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Peradilan HAM, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir di sini adalah lembaga penegakan HAM. Nah, yaitu Kepolisian, Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, LSM HAM, dan lain sebagainya. Jadi, berkaitan dengan masalah HAM ini sudah diatur dan dilindungi oleh penegak hukum. Baik, terima kasih.